Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh berkhidmat menjalani kehidupan ini. Dan mengetahui bahwa kehidupan kami hanya sementara. Untuk itu apa yang baik, apa yang indah, dan apa yang berguna kiranya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang lahir menangis, yang mati diam. Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai 8. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa saja yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan berkata kepadanya, apa yang baginda lakukan? Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami hal yang mencelakakan. Dan hati orang berhikmat mengetahui waktu dan penghakiman. Sebab untuk segala sesuatu ada waktu dan penghakiman, dan kemalangan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya tak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapa yang akan mengatakan kepadanya bagaimana hal itu akan terjadi? Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada kelepasan dalam peperangan, dan kefasikan tidak akan meluputkan orang yang melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, seorang pendeta di dalam kebaktian tutup peti dari seorang ibu berkata kepada jemaat yang hadir, saudara-saudara, ketika seorang dilahirkan ke dunia ini, ia akan menangis. Dan orang-orang yang di sekitarnya akan tertawa dan bahagia. Tetapi ketika seorang pergi atau meninggal, maka yang meninggal hanya tenang, diam. Sementara jemaat yang mengelilinginya menangis. Mengapa? Mengapa terjadi ketika seorang dilahirkan ia menangis? Karena ia memasuki dunia yang penuh dengan penderitaan dan perjuangan. Penuh dengan dosa. Itulah sebabnya atau membuat dia menangis. Tetapi mereka yang berpulang atau meninggal ke rumah Bapa di surga, mereka meninggalkan segala permasalahannya. Mereka meninggalkan segala sakit penyakitnya dan penderitaannya. Dan masuk ke surga yang penuh kedamaian, penuh dengan sukacita. Karena itulah mereka meninggalkan dengan tenang, diam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Memang kematian adalah suatu hal yang tidak bisa dielakkan. Firman Tuhan tadi di dalam Pengkhotbah 8 ayat 8. Tidak ada seorang pun yang berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun yang berkuasa atas hari kematiannya. Tetapi seseorang bisa mempersiapkan hari kematiannya dengan baik. Banyak orang yang hanya memperhatikan hari esok, bulan depan, tahun depan. 5 tahunnya akan datang, bagaimana aku nanti. Tetapi sedikit yang memperhatikan masa atau kehidupan kita, bagaimana kita setelah meninggal. Apa yang kita lakukan setelah kita meninggal. Memang semua masalah di dunia ini akan kita tinggalkan. Kita tidak lagi mengurusi bisnis yang sedang maju, atau duit kita yang mungkin ber-MM di dalam bank, atau tagihan mungkin yang lagi macet, atau mungkin rencana-rencana kita mengurus keluarga kita. Semua urusan dunia itu sudah kita tinggalkan pada waktu kita meninggal. Bahkan
digotong atau dikubur di mana saja, kita tidak akan protes karena memang sudah tidak bisa lagi. Tetapi masalahnya, kemana kita setelah meninggal ini? Apakah kita ditempatkan di Firdaus yang penuh sukacita atau di Hades yang penuh dengan penyiksaan sebelum penghakiman? Baru-baru ini seorang yang terkenal bernama Giorgio Armani meninggal dunia dalam usia 91 tahun. Seorang perancang busana terkenal Itali dengan label produk-produk busana pria dan busana wanita yang begitu indah dan begitu mahal harganya. Dia meninggalkan simpanan uangnya sebesar 198 triliun. Sedangkan dia tidak kawin, tidak menikah, dan tidak punya keturunan. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa uang sebanyak itu? Tidak dibawa mati olehnya. Dia tidak punya keturunan juga. Dan negara pun menyimpan uang itu kepada foundation Armani atau tempat amal mereka. Jadi perlu seharusnya kita mempersiapkan kehidupan kita. Bahkan ada orang sebelum meninggal dia membersih-bersihkan semua rumahnya. Bahkan dia pindah ke tempat yang kecil dan uangnya dia bagikan kepada orang-orang yang dia kasihi. Karena dia mempersiapkan dirinya untuk menghadap Sang Khalik dengan membawa rohnya sendiri. Tidak membawa harta benda yang lain. Jadi sudahkah Anda mempersiapkan dengan baik kepergian Anda menghadap Sang Bapa di surga? Jangan sampai terjadi Anda datang di dunia ini dengan menangis dan Anda pergi juga meninggalkan dunia ini dengan menangis. Siapkanlah diri Anda sebaik mungkin. Layanilah Tuhan. Berbuatlah baik. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, aku mau menyerahkan masa depanku. Aku mau menyerahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Aku mau hidupku berbuah lebat, Tuhan. Berbuah lebat bagi sesamaku dan bagimu. Sadarkan aku, pakai aku, Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, bimbing aku dalam setiap langkah kakiku ya Tuhan. Agar tidak ada kesia-siaan yang kulakukan selama aku hidup. Hanya di dalam nama hormat-Mu, dalam nama-Mu yang penuh kasih aku berdoa. Amin. Persiapkanlah kehidupanmu yang terbaik di dalam kehidupan ini. Dan contohlah kehidupan Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 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 Amin.